Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ini perlu ngomong sih ya. Ya udah, sambil ngerapiin posisi panitia tolong dibantu. Ya duduk aja bang biar kelihatan semua ya. Baik, sambil nunggu kita zikiran bareng, mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita dunia akhiratnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Angkat lagi suaranya. Mudah-mudahan semua panjang umur, rezekinya tambah berkah. Yang punya utang saya doain mudah-mudahan lunas utangnya. Tuh amin kenceng amin. Kelihatan ini wajah-wajah bermasalah semua. Ibu apa kabar semuanya, sehat? Badan sehat? Dompet. Saya mau cek suara dulu, lebih semangat mana, bapak-bapak atau ibu-ibu? Biasanya kalau di tempat manapun yang lebih semangat ibu-ibu ya. Coba sama-sama semuanya takbir Allahu Akbar. Mantap. Bu, ibu, bu, bu. Pak, alah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta haul almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Uji Sanusi Syafi'i, pendiri Yayasan Rawdatul Jannah. Ini kampung apa namanya ya? Kali Jaya. Baik, Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai kita yang alhamdulillah selaku pimpinan pondok pesantren, beliau sudah menyambut kami semua dengan penuh hangat. Kita doakan mudah-mudahan pesantren ini tambah berkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Baik, ini udah TV-nya ya? Di tengah kali TV. Yang nonton lucu. Baik, Allah di dunia ini menciptakan 3 macam makhluk hidup. Berapa macam? Yang pertama, dalam bahasa ilmu biologinya disebut dengan anima vegetativa, tumbuh-tumbuhan, pohon. Namanya saja pohon, dia sekedar tumbuh dan ada saatnya tumbang. Itu sunnatullah, pohon gak bisa pindah-pindah. Makanya sampai kiamat kita gak akan pernah lihat ada pohon rambutan pas hujan pindah sendiri. Gak ada, karena memang dia sekedar tumbuh, netep di situ, ngejogrok. Tahu ngejogrok? Paham orang sini ngejogrok? Kagak pindah-pindah, dia diam di situ. Hujan ya kehujanan, panas kepanasan. Ini ngaji dulu bentar ya. Maka yang kedua, Allah menciptakan makhluk yang lebih canggih sedikit, yang dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan anima aktiva.
Kalau tadi yang pertama vegetativa, yang ini adalah aktiva, lebih aktif. Makanya hewan bisa pindah-pindah, betul nggak? Dalam bahasa orang Kalijaya, animal. But animal is animal forever and ever. Do you understand? Pokoknya yes aja biar cepet dah, lo ngerti yes aja. Animal is animal forever and ever. Udah, ayo. Gue juga susah ngapalin tadi sore. Sampai kapanpun binatang tetap binatang, hewan tetap hewan. Dia bisa pindah-pindah lebih canggih dari tumbuh-tumbuhan al-hayawanat. Tapi kerjaan binatang coba lihat, kerjaannya mah cuma hardolin, dahar, modal, uling. Dahar apa dahar? Hari modal, boker, buang air. Kalau ulin, main. Jadi kalau ada manusia yang kerjaannya cuma makan, buang air sama main, itu bukan manusia, tapi itu binatang. Sama-sama sekali lagi, binatang. Ikutin tangan saya. Kalau yang begini pendek, yang begini panjang ya. Yang pendek dulu, 1, 2, 3. Binatang. Yang panjang. Gue temen para manut semuanya. Binatang. Contoh, mbek, tahu mbek? Ibu tahu mbek? Bu, mbek? Ibu mbek? Mbek sekolahin, masukin pesantren, pesantren Rodotul Jannah. Seumur-umur baru ini mbek masuk pesantren. Selesai pesantren, kuliahin tuh kambing di Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial. Selesai S1, S2, S3, selesai S3 dapat gelar namanya Doktor Mbek. Di depan Mbek taruh rumput sama emas. Yang dipilih Mbek rumput apa emas? Mbek tahu aja. Yang dipilih rumput, padahal kalau dia pinter ambil emasnya, jual di pasar, bisa beli rumput sekabupaten. Ya itulah kambing. Maka Allah menciptakan makhluk yang paling sempurna, yang kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diberikan kita bentuk yang sempurna. Alhamdulillah dikasih hidung ya, walaupun bentuknya macem-macem. Ada yang pesek, mancung. Mau mancung, mau pesek, masa bodoh amat Ustadz. Yang penting bisa napas, lubangnya 2, ngadep ke bawah. Kebayang nggak kalau ada orang hidung mancung, lubang 2 ngadep ke atas? Kasihan kalau lagi hujan. Tangan kanan megangin payung, yang kiri nekepin hidung. Alhamdulillah. Saya tanya, ibu-ibu tolong jawab jujur, jangan ada dusta antara kita. Dan jangan terpesona melihat saya. Right. Kalau kita pakai jam tangan yang mahal, jamnya apa tangannya? Tangan. Bapak-bapak pakai jam harga 10 juta, Allah nggak kasih tangan. Mau taruh di mana jamnya? Kacamata yang mahal, kacanya apa matanya? Cakep. Kaos kaki yang mahal, kaosnya apa kakinya? Bapak punya kaos kaki harga 500.000, Allah gak kasih kaki, taruh di pala jadi kupluk namanya. Ikat pinggang yang mahal, ikatnya apa pinggangnya? Pinggang. Ada aki-aki pakai ikat pinggang atau pakai celana, Masya Allah itu gesper harga 5 juta, Allah gak kasih pinggang, melorot. Jam tangan yang mahal tangannya, kacamata yang mahal matanya, kaos kaki yang mahal kakinya, ikat pinggang yang mahal pinggangnya. Saya tanya, celana dalam?
Kenceng nih jawabnya ya. Celana dalam yang mahal, celananya apa dalamnya? Ibu-ibu mau punya laki pakai kolor 10 juta nggak ada dalamnya. Amsyong Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Itulah manusia, human being, al-insan. Tapi yang dilihat dari manusia itu ternyata segala sesuatu cuma dititipkan oleh Allah. Kita berasal dari tanah, makan sumber dari tanah, suatu saat kembali juga ke tanah. Pertama, coba lihat bagaimana perjuangan seorang ibu ketika melahirkan anaknya. Bapak sama ibu, suami istri ya. Yang hamil suami apa istri? Ibu. Yang hamil bapak apa ibu? Ibu. Yang lahirin bapak apa ibu? Yang nyusuin bapak apa ibu? Yang nyusu? Baik bapak. Tuh. Ini ngomong-ngomong orang hamil bu, kalau orang hamil isinya apa? Bukan, isinya bulan. Coba tanya, berapa bulan bu? Nggak ada orang nanya, berapa orok bu? Kata yang hamil, 5 orok. Wah, ibu habis makan orok? Saya tanya lagi, orang hamil yang gede apanya? Bukan perutnya, celana dalamnya. Lah kan bener nggak? Kalau nggak hamil nomor 38, pas hamil nomor 47. Satu lagi, orang hamil pusernya di mana? Bukan di perut, di sini. Oke, kita lanjut ya. Maka semua itu hanya dititipkan oleh Allah kepada kita sementara saja. Lahir nggak bawa apa-apa, hidup kita pakai pakaian yang serba indah, serba mewah, serba mahal, ujung-ujungnya juga nggak bawa apa-apa. Faham? Ngerti? Contoh, kenal Bang Olga almarhum? Kenal? Saya pernah nanya sama Bang Billy. Bang Billy tahu? Bang Billy itu adiknya Olga. Olga kakaknya, Billy adiknya. Olga lahir duluan loh. Billy belakangan. Satu bapak, satu ibu. Bapaknya Billy laki bu. Olga meninggal padahal kaya raya, mobilnya berlimpah, ada yang dibawa ke kuburan. Dulu lagi masa jaya-jayanya pagi-pagi nongol di RCTI, dahsyat. Satu episode 30 juta. Sore masuk Antv, acaranya Facebooker, per segmen 7 juta. Malam masuk Trans TV, YKS bareng Cesar. Satu episode bisa 60 juta karena prime time. Uangnya miliaran, dikasih diulur sama Allah. Ayo yoga silahkan nih, dikasih miliaran. Sakit, dirawat di mana? Jangan Singapura dong ngomongnya, Singapura. Beda ya lidah kota dengan lidah kampung. Dirawat di Singapura. Nggak enak, ribet dirawat di Singapura. Dirawat di Singapura 11 bulan. Saya tanya Bang Billy, Olga dirawat di rumah sakit 11 bulan habis berapa? Kata Bang Billy, selama 11 bulan dirawat habis 22 miliar. Ibu sudah pernah lihat uang 22 miliar? Bapak sudah pernah lihat? Belum? Sama gue juga belum. Semiliar aja belum pernah. Olga meninggal, ya Allah kasihan ya. Itulah manusia. Apa yang mau disombongin coba? Mobil serba mewah harganya 1,3 miliar. Apaan itu ya? Hilang. Sian amat nonton pinggir kali.
Lah dia malah. Ini siaran langsung di TV rusak ya? Atau jangan-jangan siaran langsung di CCTV Indomaret ibu? Baik, saya lupa sampai di mana tadi. Oh, beli mobil serba mewah. Tapi ketika meninggal, ditinggal, ujung-ujungnya mobil yang dinaikin warnanya hijau, mereknya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mobil paling keramat sedunia. Siapapun yang naik mobil ini insya Allah mati. Saya waktu nguburin Bang Olga, saya buka kain kafan, tali pocong, saya lihat wajahnya dalam hati. Ya Allah Bang, lu kaya raya, terkenal, ibu-ibu demen banget sama lu. Sekarang udah meninggal ya Allah, gak ada yang mau nolongin ya. Bang Olga udah dikubur, suatu saat kita yang bakal dikubur. Semua bakal mati. Habib Shalon belum lama meninggal. Yang nyolatin Olga, saya sama Habib Shalon. Habib Shalon udah lewat. Itu pas nyolatin, ini kan temannya Olga banyak ya, ada artis, ada pengusaha, ada manusia setengah mateng. Dibilang laki bukan, perempuan gak jadi. Itu pas lagi nyolatin depan keranda, kan Habib Shalon bilang gini, kita bersaksi bahwa yoga min ahli khair. Oh yang laki-laki mah tegas, khair, min ahli khair, khair. Anak Allah itu tiga, min ahli khair, khair. Min ahli khair, khair. Ya CBS, tahu nggak CBS? Cabe-cabean solehah. Udah gitu ngangkat kurung batang, kalau laki kan jelas di depan ya. Saya mau Bang Billy, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di belakang, kalau yang laki pegang gini. Aduh ya Allah, meninggal Olga, udah selesai. Ceritanya habis. Almarhum UJ 40 tahun kecelakaan, cuma syariat doang meninggal. Lihat di TV kasihan ya. Mana anaknya kecil-kecil, mana istrinya. Ini udah buruk sangka aja sih. Emang orang kalau mau bikin dosa nggak cuma di tempat judi sih ya, di tempat ngaji pada bikin dosa. Pikirannya negatif. Saya tahu pertama kali saya masuk kata ibu-ibu, ini ustadz yang digosipin sama Regina. Tepuk tangan, mikir. Mau difitnah, tepuk tangan. Aduh, kalau bener sih alhamdulillah kan begitu. Dulu saya digosipin poligami, padahal emang nggak ada. Walaupun sebenarnya istri saya mah udah ngasih. Benar Pak Kiai, ini mohon maaf ya, yang bapak saya bukan sombong loh. Istri saya udah ngasih. Kata istri saya kalau Abi mau nikah lagi syaratnya cuma 3 kok. Oh dikit itu mah. Kata 30. Cuma 3. Coba sebutin. Pertama harus lebih cantik dari aku. Kedua harus lebih solehah dari aku. Ketiga kata istri saya, lo langkain dulu mayat gue. Ini yang berat yang ketiga. Langkain mayat, nunggu mati. Uje, ya Allah, selesai udah ya. Rasulullah saja cuma dikasih umur 63 tahun. Makanya yang di malam 65 umurnya, aduh banyak-banyak bersyukur dah kong. Bonus 2 tahun. Yang malam ini umurnya 60, ya siap-siap dah. Pakai barang 3 tahun lagi mau pulang. Yang malam hari ini yang parah umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari ya. Nggak besok mati banget. Makanya enak-enak dah. Makanya kita nggak pernah tahu ya. Itulah kenapa ini nyambung.
Itulah kenapa baginda Rasulullah diutus ke muka bumi ini supaya kita mencontoh kemuliaan akhlak Rasul. Kullu syai'in idza kathura rakhusa illal adab. Segala sesuatu itu kalau banyak jadi murah. Ibu beli kaos murahan beli satuan apa lusinan? Lusinan, murahan lusinan apa kodian? Kodian, makin banyak makin murah. Segala sesuatu kalau banyak murah. Ada sesuatu yang kalau banyak malah mahal. Apa? Al-adab, akhlak. Akhlak itu susah. Padahal orang sholat itu ngajarin supaya yang sholat punya akhlak. Bu, 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 bu. Banyak nggak orang yang sholatnya rajin, ngomongin orang juga rajin? Siapa orangnya? Saya. Gitu aja nggak sih? Saya tanya lagi, siapa orangnya? Kan enak kalau ngaku. Ini mah kita ngomongin orang bukan kampung sini, kampung sono, cuma pindahan dari sini. Akhlak itu seperti apa? Rasul itu orang yang murah senyum. Rasul itu ngajarin, punya rezeki, nggak punya rezeki, senyum. Ada makanan, nggak ada makanan, senyum. Ada uang, nggak ada uang, senyum. Ada orang, nggak ada orang, gila. Bagaimana Ustadz supaya kita murah senyum? Gampang, latihan. Ada orang lewat gak tahu namanya, panggil jabatannya. Tadi Pak Camat kita sambutan kan belum tahu namanya, misalnya lupa. Lewat beliau, mat. Tapi senyum. Lurah lewat, rah. Pak RT lewat, Yang repot kalau yang lewat Pak RW. Sian Pak RW dilewein ya. Itu akhlak ya Bu. Ibu lebih pilih mana, punya temen cantik tapi gak pernah senyum, apa punya temen biasa-biasa aja tapi murah senyum? Mendingan yang cantik tapi senyum. Sama kayak gini, ibu pilih mana, minyak ontak cap babi apa minyak babi cap ontak? Nah berbuyang-buyang Bu. Mendingan minyak ontak cap babi, gambarnya doang babi, isinya minyak ontak. Ini akhlak. Makanya maulid kita merayakan kelahiran baginda Rasulullah SAW supaya kita mencontoh kemuliaan akhlak Rasul. Rasul murah senyum, kata Rasul, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kalau kita murah senyum, insya Allah itu jadi sedekah ya. Sedekah susah banget ya. Padahal kita yang laki nih bang, punya kesempatan sedekah tiap hari Jumat. Kotak amal lewat depan kita, nggak perlu nyamperin, dia lewat serosot aja. Cuman kita yang susah, kita ngepel, pelit. Kotak amal mau lewat, kita belah gak ada megang tasbih, pura-pura zikir. Dari jauh, kedengaran suara serosot, subhanallah, 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 subhanallah. Pas lewat depan dia, astagfirullah, astagfirullah. Pas lewat, alhamdulillah. Saya bukan sombong Bu. Saya tiap Jumat alhamdulillah sedekah di kotak amal 10 juta. Kotak amal saya masukin sedekah 10 juta. Apanya Ustaz? Iketan duitnya. Kan ada tulisannya 10 juta, itu saya sedekahin. Uangnya ya banyak buat beli listrik, buat segala macam. Jadi memang berat. Maka dari itu justru kita yang muda ini yang harus banyak senyum, banyak akhlak ya. Bagaimana caranya supaya kita punya akhlak? Pertama, kita harus sering menautkan hati hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Ini banyak anak muda. Bang, saya tanya, yang sering bikin dosa, yang dekat sama mati, itu pasti anak muda.
Betul nggak? Yang ngetrek di jalanan tuh kebut-kebutan motor, coba lihat anak muda apa aki-aki? Aki-aki. Ini kampung hebat aki-aki ngetrek. Itu gimana bentuknya aki-aki ngetrek ya? Belum ada starter elektrik diselak 17 kali nyala nggak nyala, dengkulnya copot. Coba lihat yang masuk tempat dugem, tahu tempat dugem? Itu yang masuk gadis-gadis apa nenek-nenek? Kampung hebat. Di sini nenek-nenek dugem. Kalau di tempat saya yang dugem gadis-gadis pakainya tank top, hot pants. You can see my cat. Parfumnya buatan Perancis semua. Di kampung sini yang dugem nenek-nenek. Boro-boro pakai tank top yang ada daster dipotong. Kancingnya copot disambung mau peniti 5. Udah gitu pas masuk tempat dugem, baunya perpaduan antara minyak angin cap kampak, batu merah, sama 88. Ada security, buset, apotek lewat. Nggak mungkin lah nenek-nenek yang pada pacaran, tahu pacaran? Bokinan bro, bokinan. Yang bokinan tuh anak-anak muda. Kalau di tempat saya ada namanya jembatan cinta. Itu yang pacaran anak-anak muda nggak punya modal. Masuk bioskop nggak ada duit, motor nyewa sama Gojek. Akhirnya dia pacaran di jembatan, main suap-suapan loh. Ya Allah, orang tuh kalau suap-suapan yang disuapin spaghetti gitu loh. Ini suap-suapan yang disuapin cireng. Pasti yang pacaran anak muda. Kebayang gak kalau yang pacaran aki-aki sama nenek? Aduh, mana dipikir kali lagi. Udah gitu ngomongnya manja-manjaan. Sini nih manggil aki-aki, aki-aki manggil Nini, Neng. Terus si itu nanyain si neneknya nanyain si Neng sama si udah emam lo. Kata aki-aki, lan. Kan dicadelin ngomongnya manja. Aki-aki gak mau kalah, nawarin lagi, Neng mau icang, pisang. Kan dicadelin jadi icang. Neng mau icang, kata Neng, enggak icang ambek-ambek. Saya nggak salah loh, nawarin pisang, pisangnya lembek-lembek. Ngomongnya dicadelin, icang ambek-ambek. Ya, jadi subhanallah, yang pada bikin maksiat justru anak-anak muda. Itulah kenapa yang muda justru yang harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak bilang anak muda yang ahli zikir itu kemana-mana harus bawa tasbih yang bunyinya segede-gede gini bang. Oh Allah, bunyinya tasbih segede-gede gini. Dia kepengen orang lain tahu kalau dia ahli zikir. Wah dia zikir, subhanallah. Segede-gede. Ada mana? Yang lain. Wah, teman neneknya. Saya nggak bilang anak muda yang ahli zikir itu ngapa-ngapain harus pakai bahasa Arab. Walah tiba mau bayar angkot doang. Alhamdulillah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayar angkot bang. Mas terima kembalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah, kata supir angkot, abang Arabnya sarba. Jadi akhlak itu adalah barometer kemuliaan seseorang. Saya kasih contoh lagi. Kenapa ibu, mana anaknya? Kasihan ibu, angkat aja. Iya.
Kasihan, digendong. Panas, mungkin panas. Coba dikasih uang 100.000. Anak Madrid. Kekali aja. Kasihan ibu panas. Iya. Di sini subhanallah yang nonton bukan cuma manusia. Tadi ada Upin Ipin. Balon. Apa? Popopoy. Iya. Alhamdulillah akhirnya sampai. Oke, lanjut ya. Ini kira-kira sampai jam berapa nih? Saya mohon maaf nanti nggak sampai sejam mungkin Pak Kiai, saya nggak bisa lama karena habis dari sini saya ada acara orang tua saya, ada 40 harian di daerah Trakindo, Jakarta Selatan kalau saya nggak salah. Terus besok pagi-pagi saya udah harus sampai di Singapura. Siangnya saya ada sholat zuhur di Malaysia. Biasanya males. Terus sore saya sudah harus ada pengajian di Hong Kong. Malam saya harus terbang lagi ke Brunei Darussalam. Itu kalau ada yang undang. Ya Ustaz gila lama-lama. Baik, lanjut. Setelah kita sebagai anak muda kita berzikir dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi zikir anak muda itu dengan apa? Ya bergaul. Ketika bergaul kita ingat sholat, itu zikir. Bergaul, kita pulang sama orang tua, kita kasih nafkah orang tua, itu juga zikir. Yang berikutnya anak muda nih zaman sekarang harus punya ilmu. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman, yang berilmu, anak muda yang beriman, yang berilmu, insya Allah berkah. Ali bin Abi Thalib, anak muda tapi cerdas. Yang kata Rasul, ana madinatul ilmi wa Ali yubabuha. Aku ini gudangnya ilmu, pintunya Ali. Tuh. Jadi anak muda ini harus punya ilmu. Anak muda gak punya ilmu, kasihan. Mik bisa nyala, ada ilmunya. Tenda bisa diri, ada ilmunya. Bikin pesantren, ada ilmunya. Sholat ada ilmunya. Ibu kenal sama Bang Kiwil nggak Bu? Pelawak yang bininya ala apal amat ya. Wajah-wajah infotainment ini. Saya pernah sholat berjamaah sama teman-teman pelawak. Bang Daus Mini kenal? Yang badannya gede. Sama Bang Yadi Sembako. Nih ntar saya malam ketemu lagi bareng. Suara apa tuh ya? Ntar kayak film Roma Irama lagi di ceramah setrum mati. Saya, Bang Kiwil, Bang Yadi, Bang Dausmini sholat. Biasanya kalau pelawak sholat sama Kiai yang jadi imam siapa? Kiai. Tumben-tumben Bang Kiwil minta naik jabatan. Pak Ustadz, gue sekali-kali ngapa jadi imam? Makmum mulu. Tapi lu jangan bercanda Bang. Siap. Jadi imam. Kita jadi makmum di belakang. Bang Kiwil takbir. Kayak orang bener. Allahu Akbar. Kayak kuliah di Arab nggak pulang-pulang. Sholat. Rakaat pertama lancar. Rakaat kedua tanpa hambatan. Rakaat ketiga mulus. Rakaat keempat pas ruku lama. Dalam hati gue banyak dosa kayaknya. Rukunya agak lama. Bisa nih? Alhamdulillah. Enggak ada kue. Kagak, jangan. Rakaat keempat ruku lama banget tuh, semenit kok belum tidak nggak bangun. Oh, gila tobat kali ini. Menit kedua belum bangun, belum tidak juga. Dalam hati saya, oh bini juga masalahnya banyak. Menit ketiga belum bangun, pas menit keempat lah Bang Kiwil lagi ruku nengok ke belakang. Pak Ustadz, kayaknya udah sholat lah.
Lah gua ajak ngobrol palang tanggung, lah gue gimana bang? Kan kalau punya ilmu mah kelarin aja dulu ya nggak? Habis salam baru ngomong, Kiai, kayaknya saya udah sholat dah. Kan enak lah ruku ngobrol. Ini namanya imamnya katro, makmumnya PA. Ada lagi, itu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa ya? Bukan apa-apa sih, rombongan sini kan ketiban son nenek semua. Ada pengantin baru pas mau nikah nggak punya ilmu, ya. Akhirnya dia merit. Pas merit si suami jadi imam, makmumnya siapa? Istri. Sholat berjamaah, baru belajar ngaji. Kata suaminya waladhdallin, kata bininya amin, lancar. Baca surat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan harusnya til ya. Fi lailatul. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini benerin di belakang. Til. Tilnya doang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata bini til. Kata lakinya mana? Salah kok til dong. Oh, bukan tuh nih til. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bininya dia mau cakep bener. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kata bininya tul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kata bininya tul. Itu suaminya marah. Tadi gue tul, lu til. Sekarang gue til, lu tul. Mau apa? Lihat orang gak punya ilmu berantem gara-gara urusan tul sama til, coba. Ini yang main kutil. Tuh orang gak punya ilmu. Makanya sekarang anak muda ngapain sih lu pada mabok ya? Saya yakin di tempat ini malam ini gak ada mabok. Nggak tahu kalau di sana mah. Orang mabuk apa demen mabuk ya? Orang judi ngapa demen judi? Gue heran anak muda demen judi. Padahal orang main judi sering disumpahin mati sama temennya. Coba lihat orang main gaplek, mati lo. Kalau temennya lagi, lu juga mati. Lu baru nyumpahin mati. Orang kalau mabuk otak bagian belakangnya ngeheng. Tahu ngeheng? Nggak bisa loading, lemot, lola. Loadingnya lama. Ada orang mabuk, pulang mabuk masih miring jalannya, lewat depan masjid mau sholat subuh. Tumben-tumben tuh orang mabuk pengen sholat subuh, cuman udah ketinggalan pas mau masuk masjid. Jamaah udah bubar, imam lagi kunci pintu masjid. Dia assalamualaikum. Kata imamnya waalaikumsalam. Mabuknya enggak. Lo mau ngapain kesini? Mau sholat mah. Sholat apa lo? Subuh. Gue tanya sama lo, kalau lo nggak mabuk ya, gue tanya sama lo nih, subuh berapa rakaat? Kata yang mabuk 3 coy. Wah kata imam, wah sarap nih orang. Lo pulang mabuk, sholat pulang. Sedih dia mau sholat gak dikasih. Pulang ketemu sama temennya yang gak mabuk. Mau sholat subuh beneran ketinggalan, emang gak mabuk. Yang mabuk nanya, bro lo mau kemana bro? Kata temennya, saya mau sholat subuh ketinggalan. Gue tanya sama lo ya, kata yang mabuk, lo mau sholat di mana? Di masjid yang itu? Jangan, jangan. Emang kenapa? Gue tanya sama lo ya, lo subuh berapa rakaat? Kata yang mabuk, 2. Jangan deh, mau jadi 3 diusir. Tiga diusir, 2 apalagi kata dia kan. Padahal kan yang benar yang 2. Tuh lihat orang mabuk. Untuk dibang 1 orang yang mabuk. Bagaimana yang mabuk 3 orang? Ada 3 orang habis mabuk sholat subuh masuk musola. Lagi jalan depan masjid, di depan musola yang azan aki-aki kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azannya pakai stand mic begini nih bu nih. Ditaruh gitu mic-nya di sini ya. Kurang kenceng setelannya.
lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, turun ke bawah itunya. La ilaha illallah. Ayo sholat. Kalau pengan terakhir, la ilaha udah justru. Padahal makan angkat aja, dia ngapain ikutin nik ya? Orang mabok masuk bertiga, kita sholat nih bro, yuk icai. Kita jarang-jarang mabok sholat. Udah bener loh, tenang aja. Imamnya mana nih? Oh yang imam yang tadi azan aki-aki. Waduh, mana jalannya bongkok lagi. Wah salah masjid kita. Biarin dah, ikutin aja dah, jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah sholat semuanya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kata yang atuh tuh, gue kata ape. Gue salah musola. Yang begini kelar jam 7 loh. Kata yang tengah, lu sholat nggak boleh ngomong, batal. Kata yang kiri, untung lo doang berdua, gue nggak ngomong. Orang mabok belum sih. Lama bacanya, kata tuh imam, malah dolin. Tiga-tiga, amin. Loh, apa lo nafsu? Biar cepat kelar. Baca surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, mau baca inna atau inna lupa. Inna. Yang belah orang mabuk gak ada yang nerusin. Inna. Ada yang mabuk, itu ngapa manggil inna? Ada yang bilang, wah ini hilang kemarin. Yang sebelah kiri, lo berdua pada payah lo. Itu dia lagi lupa. Lo tenang aja, gue gini-gini ngaji dulu lulus Iqra 1. Ntar gue yang terusin, tenang aja lo. Itu aki-aki masih ina aja, ina gak nemu-nemu. Ina. Kata yang ngaji Iqra 1, kong ina lillahi kong. Nggak dibaca, ina lillahi, wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang sekampung pada heboh, tuh sampai yang mati ya. Tuh ilmu ya, Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, aduh mohon sih saya lama beneran dah, tapi kayaknya saya harus langsung meluncur lagi Ibu ya. Intinya satu, mari perbaiki akhlak kita supaya menjadi manusia bermanfaat ya. Laisal yatim alladzi qad mata waliduhu balil yatim yatimul ilmi wal adab. Anak yatim itu sebenarnya bukan yang orang tuanya udah meninggal. Sebenarnya anak yatim adalah dia manusia yang gak punya ilmu dan adab. That's the real yatim. Itulah yatim sebenarnya. Nanti kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan bermanfaat buat pesantren, buat kiai, buat semuanya. Kita kirimin juga Al-Fatihah buat korban haji tahun ini, yang tahun kemarin, yang kemarin kena tragedi musibah ketiban kren ya. Alhamdulillah yang meninggal ketiban kren dapat santunan 3,8 miliar, gede, cukup memuaskan. Makanya Bapak Ibu yang besok mau umroh, kalau udah sampai di Masjidil Haram, duduk yang lama di bawah kren. Silahkan berdoa, ya Allah rubuhin apa? Yuk kita baca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Allahumma bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man ya'tihi yaghfir wa yarham. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashwana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Kiai, para guru, saya mohon maaf lahir batin enggak mampir lagi ke rumah, mau langsung menuju ke mobil. Kiai mohon maaf lahir batin ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.